Di sebuah kampung, terdapat seorang wanita bernama Tri. Hidupnya penuh liku-liku setelah suaminya yang bernama Topik meninggal dunia dengan tiba-tiba. Ketika Topik masih ada, kehidupan mereka sederhana, berkecukupan dan bahagia. Tri adalah ibu dari seorang anak laki-laki bernama Ivan yang saat itu berusia 14 tahun. Namun, setelah kehilangan Topik, Tri merasa hidupnya kosong dan penuh kesedihan. Meskipun sudah berusaha melanjutkan hidup, kesedihan itu membawanya pada hubungan yang tidak sehat. Tri mulai berganti pasangan, mencari pengganti yang bisa mengisi kekosongan hatinya. Namun, setiap kali dia berharap, harapan itu selalu berujung pada kekecewaan. Dia terjebak dalam lingkaran cinta yang tidak sehat. Semua pasangan ini membawa lebih banyak masalah daripada kebahagiaan. Hutang-hutang menumpuk akibat gaya hidupnya yang konsumtif dan sering boros di tengah pencarian cinta yang tak pernah bisa memberinya kepuasan. Kehidupan Tri juga tidak sehat ketika mulai merokok, sering berjalan-jalan tidak jelas untuk mencari kesenangan sendiri. Pemandangan rumah yang berantakan dan tidak terurus menggambarkan keadaan mereka sekarang. Ivan, anaknya, sering dibiarkan terlantar. Ivan yang tadinya ceria, gemuk dan sehat berubah menjadi pendiam dan kurus. Bahkan tak jarang sering terlihat murung sendirian. Dalam upaya Tri untuk menemukan cinta, dia lupa akan tanggung jawab sebagai seorang ibu. Suatu malam, saat Tri pulang dengan wajah murung setelah perpisahan dengan pasangan terbarunya, dia menemukan Ivan duduk di teras rumah, bermain sendiri dengan gadgetnya. Melihat anaknya, Tri malah merasa kesal dan jengkel kepada anaknya. Tri mulai mencari pekerjaan bukan untuk bertanggung jawab sebagai seorang ibu tetapi untuk kebutuhan dan kebahagiaan dia sendiri. Dia mulai merasa senang dan bebas setelah suaminya meninggal. Hutangnya pun dibiarkan menumpuk, barang di rumahnya berkurang, diambil rentenir untuk jaminan hutangnya. Saat di kedai kopi, Tri bertemu dengan Latif, seorang pengusaha yang baik hati dan sabar. Latif melihat potensi dalam diri Tri dan sering membantunya dengan memberi dukungan moral. Latif juga mengetahui masa lalu Tri sering berganti pasangan dan ingin merubah itu. Tanpa disadari, Tri menemukan benih cinta yang baru. Latif bukan hanya seorang sahabat, tetapi juga sosok yang membantu Tri memahami makna cinta yang sebenarnya, cinta tanpa syarat dan dukungan. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Tri dan Latif semakin mendalam. Latif memperlakukan Tri dengan kasih sayang yang tulus, membuat Tri merasa tentram. Dia menyadari bahwa cinta bukan hanya tentang mengisi kekosongan, tetapi tentang berbagi hidup dengan saling mendukung. Latif pun memperkenalkan Tri dengan orang tuanya. Orang tua Latif mengetahui sifat dan hati Tri dari pertemuan awal mereka, cara bicara dan gestur. Tri tidak mencerminkan seorang wanita yang baik. Saat malam hari setelah Tri pulang, Latif duduk di ruang tamu. Orang tua Latif memberitahu dan mengingatkan apa yang mereka rasakan. Tetapi Latif tetap ingin meminang dan melanjutkan hubungan dengan Tri. Namun, masa lalu Tri tidak sepenuhnya pergi. Mantan pasang muncul kembali, mencoba merayunya kembali ke dalam hidup yang kacau. Akan tetapi, Tri mudah tergoda. Dia tidak ingin kembali ke jalan yang sama yang telah menghancurkan hidupnya. Tapi apa daya, godaan yang kuat dan hati yang mudah terlena membuat Tri seolah dia wanita paling menarik. Latif tak sengaja melihat dari belakang Tri sedang berjalan dengan pria menuju hotel. Latif yang tadinya sangat mencintai Tri dan menerima apa adanya sekarang nampak syok dan merasakan sangat sakit hati. Ia tadinya ingin melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius perlahan. Meninggalkan Tri, ternyata sifatnya tidak bisa dia rubah. Tri seperti keledai yang jatuh di lubang yang sama, dibuai oleh janji manis dan rayuan. Semua mantannya datang bukan tanpa maksud. Mereka hanya memanfaatkan harta bahkan tubuh Tri. Berulang kali Tri tertipu dan dia tidak sadar akan hal itu. Suatu malam Latif bertemu dengan Tri. Mereka duduk di taman yang ramai di bawah lampu dan mengatakan bahwa dia tidak bisa melanjutkan hubungan mereka. Latif sadar akan kata orang tua dia. Sedang geke. Tri hanya duduk diam termenung kenapa dia bisa terjatuh ke keadaan yang sama berulang kali tanpa belajar dari pengalaman.